lain ya. Ada orang pelit itu aneh. Orang pelit itu aneh. Dia tidak disukai orang lain ya. Orang pelit itu tidak disukai. Ini sejenis penyakit. Dan anehnya apa? Orang pelit itu juga tidak suka berteman dengan orang pelit. Ya enggak? Dia sukanya berteman dengan orang baik gitu. Aneh orang pelit nih ya. Ada di satu pondok lagi apa? Ada orang yang ganteng gitu, laki-laki pondok lain, pinter, ganteng, pinter, kaya, tapi satu kamar tidak ada yang suka sama dia. Gara-gara apa? Kalau dia dapat kiriman, dia makannya kepalanya dimasukin ke lemari biar nggak kelihatan. Parah ya, parah. Langsung ya, akhirnya dia tidak disukai ya. Ya, sekali lagi ya, apa yang saya sampaikan adalah untuk menunjuk diri kita sendiri. Seperti jenis apa kita sebenarnya. Karena ya, dengerin. Karena manusia itu terbagi daripada 5 tipe. Ya, 5 tipe. Ini untuk mengukur diri kita sendiri, bukan untuk menunjuk orang lain ya. Yang pertama, manusia haram. Oh, manusia haram. Yang kalau datang ada aja yang hilang gitu. Kalau dia datang, kenapa ya? Pulpenku hilang. Wah, makananku juga hilang. Pokoknya kalau dia datang sangat merugikan. Semuanya nggak suka. Untuk menunjuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita bilang ke orang, wah kamu manusia haram. Jangan ya. Tapi untuk diri kita sendiri. Kita kategori itu nggak? Tuh. Jadi kita harus melihat ini. Jadi manusia itu kalau datang pasti merugikan, ya, merugikan. Selalu ada teman yang tersakiti sampai nangis. Ada ustazahnya yang bosen ngajar di kelas ini karena apa? Menyakiti hati, pintunya yang ditutup, omongannya yang keras. Nah, ini manusia haram. Biasanya kalau dia datang kita semua tidak suka, ya. Yang kedua, manusia sunnah. Oh, manusia sunnah. Kalau hadir di sini semuanya suka. Wah, kamu datang toh? Udah lama nggak pulang? Iya, aku baru datang. Nih permen bagi-bagi. Dia suka senang memberi, senang ngasih permen. Hal yang sepele-sepele aja, gitu. Suka bikin bercanda, bikin senang orang, gitu. Ada nggak sini? Ada. Oh, saya orangnya lucu gitu kan. Nah, ini manusia sunnah. Kehadirannya ya ditunggu-tunggu. Tapi kalau dia nggak datang ya nggak masalah, ya. Nggak datang ya nggak apa-apa. Nggak ada permen nggak masalah. Nggak dipuji nggak apa-apa. Nah, ini manusia sunnah. Ada lagi manusia wajib. Ini yang ketiga ya. Tadi yang pertama apa? Ulangi. Manusia haram, sunnah. Sekarang manusia wajib. Manusia wajib ini kalau nggak ada dia nggak beres semuanya. Acara nggak jadi jalan karena dia yang ngurusin mic-nya, dia yang ngurusin laptop, dia yang menyampaikan. Nah, ini manusia wajib biasanya pengurus-pengurus OPPM apa IPM, manusia wajib ya. Pokoknya kalau ada dia beres semua. Kalau nggak ada dia nggak beres. Nah, ini ya. Dulu apa? Kita harus menjadi manusia yang selalu diperlukan orang. Nah, ini paling hebat manusia wajib ini ya. Mundur-mundur dikit ya paling tidak manusia sunnah gitu kan. Nah, udah ya, manusia wajib. Yang keempat adalah manusia mubah. Gitu. Manusia mubah. Manusia mubah itu ada dia nggak menambah sesuatu, tidak adanya dia juga tidak dicari ya. Kalau duduk di kelas paling belakang sendiri sambil tidur sambil pokoknya dia hanya mengurusi diri sendiri gitu. Ini manusia mubah. Sampai kita tuh nggak tahu oh dia masuk atau enggak, kita nggak tahu. Bahkan berbahayanya manusia mubah ini apa? Kalau mati nggak ketahuan. Oh, teman kita udah mati toh. Iya, udah 5 tahun yang lalu. Ini saking
Manusia mubah, ngeri juga ini manusia mubah. Nggak ada di mualimat nih, pasti saling membutuhkan. Nah, yang terakhir manusia makruh. Ya, manusia makruh. Ingat sekali lagi, hanya untuk menilai diri sendiri. Jangan kamu panggil temanmu, manusia haram sini. Jangan ya. Manusia makruh. Manusia makruh itu apa? Manusia yang kehadirannya teman-teman nggak suka, tapi nggak merugikan, cuma nggak suka aja. Kalau dia duduk di sini, saya pindah gitu. Karena apa? Mungkin keteknya bau gitu ya. Manusia makruh ini itu pokoknya orang nggak suka deket-deket dia, pindah gitu loh, ya. Atau apa? Suka mengeluh, ngantukan gitu ya, ngantukan. Kalau deket dia mesti ngantuk gitu. Atau baru aja ketemu dia langsung ngeluh, aduh badanku capek-capek, pusing nggak memberi semangat kepada kita, jadi kita malas berteman dengan dia. Ini manusia makruh. Sudah selesai ya, 5 sebutkan. 1 haram, 2 sunnah, 3 wajib, 4 mubah, 5 untuk menilai diri sendiri. Ya, tidak sombong dan pelit. Sudah tamat. Tamat untuk sesi pertama. Yel-yel angkatan dulu. 1, 2, 3. Ayo, mana yel-yel angkatannya? Ayo. Siapa yang memimpin? Yuk. Ada nggak yel-yel angkatan kelas 6 nih? Ya, 1, 2, 3. Innal fatta mayaqulu laisal fatta mayaqulu kana abi innal fatta mayaqulu anada wa laisal fatta mayaqulu kana abi. Keren. Ya, materi selanjutnya adalah cara berpakaian wanita muslimah. Kita muslimah bukan? Ya, siap memperhatikan? Iya, udah bangun semua ya dengan yel-yel yang begitu dahsyat tadi. Ya, silahkan baca surat An-Nur ayat 31 menjelaskan bahwa, yuk katakanlah, yuk. Kita anak kelas 6 sudah khatam dengan ayat tersebut. Ya, maka kita keluar sudah sangat menerapkan ini. Jaga pandangan kita, ya. Tak bocorin ya. Anak saya juga punya tuh, tadi ada fotonya ya, masih lajang. Dulu juga pernah dimualimin. Itu tuh paling nggak suka lihat cewek gendit gitu. Cewek-cewek genit tuh paling gak suka. Ternyata semua juga gitu. Karena apa? Yang genit-genit udah biarinlah bintang-bintang film, ya, sinetron-sinetron. Tapi yang dicari adalah yang jarang, yaitu anak-anak mualimat yang keluar dengan anggun, yang menjaga pandangannya, menjaga sikapnya, menjaga hubungannya dengan lawan jenis. Itu yang dicari dan itu langka. Hanya ada di madrasah mualimat ini pabriknya, ya. Tenang, pabriknya di mualimat. Maka ketika keluar nanti betul-betul menjaga pandangan, menjaga pakaian, menjaga kemaluan, jangan menampakkan perhiasan yang biasa tampak. Misalnya pakai gelang itu nggak boleh nampak sebenarnya, tapi kita senangnya pakai gelang, kerincing, nggak nambah cantik, nggak. Perhiasan itu hanya boleh diperlihatkan kepada orang yang muhrim kita. Itu. Kalau yang bukan muhrim, yang biasa tampak
kalung, kita udah pakai kerudung sebesar ini tapi dikeluarin, itu udah nggak boleh ya. Yang biasa nampak aja. Baik, selanjutnya. Nah, ini semua sudah melakukan ini pasti, menutup aurat ya. Jangan lupa kerudungnya menutupi dada, menutupi dada. Gak usah malu dengan kerudung mualimat, keren kok. Jarang yang pakai seperti ini ya. Ya keren, menutup aurat, cantik ya. Nah, ini gambaran adik-adik semua, cantik karena ada di dalam hati ya. 2, menggunakan pakaian yang ya, nggak cantik deh pakai pakaian yang ketat-ketat itu, sini benjol, sini nggak cantik ya, muak gitu orangnya. Udah pakai pakaian gamis ya gini ya. Yang ketiga, baca nih, syuhrohnya seperti ini, warna-warni ya, warna-warni menarik gitu. Nah ya, ini nggak ada anak mualimat. Lihatnya suka nggak ini? Nah, jangan lakukan ini. Perempuan aja nggak suka, apalagi laki-laki ya. Apalagi ini dipakai oleh orang seumuran saya. Di Facebook banyak tuh kayak gitu. Ya. 4, apa? Nah, jangan menggunakan pakaian yang transparan ya, tipis kelihatan. Nah, itu pahanya kelihatan, gemuk banget, nggak cantik ya. Tak kasih bocoran ya, satu ya. Kalau baik saya sebutkan nama pondoknya, yaitu Pondok Pesantren Gontor. Di Gontor itu sangat berhati-hati dengan transparan ya. Nah, pada suatu hari saya melihat ada orang keluar gitu, ada orang yang naikin baju satu orang gitu ya, terus ada yang masuk lagi, ada yang keluar, terus semua yang keluar tuh ditarik bajunya, diangkat ke atas. Saya tanya, itu ngapain sih pakai kayak gitu? Ternyata apa? Ngecek orang itu pakai rok dalam apa enggak. Jadi kalau nggak pakai rok dalam nggak boleh keluar. Nah, maka adik-adik harus punya rok dalam banyak ya, ya. Pakai rok dalam supaya tidak transparan. 6, menghindari pakaian yang menyerupai laki-laki. Sekali lagi gak keren ya. Kadang-kadang kita pengen tiru-tiru orang luar, wow pakai jeans, pakai hem gitu ya, pakai hem, padahal gak keren ya. Wong ngapain gitu? Cowok itu senang sama perempuan gitu, bukan sama laki-laki. Maka jangan pakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Selain tidak keren, juga tidak boleh. Tidak memakai wangi-wangian, ini berlaku kepada lawan jenis di luar. Kalau sesama kita boleh pakai wangi-wangian. Kalau dengan suami boleh juga. Oke. Dah habis. Terus masih ada materi selanjutnya. Ini banyak sekali materinya. Tadi ya sudah cara berpakaian. Ini ngacak-ngacak aja dulu. Nah, ini adab bermedsos. Nah, siapa yang punya Facebook? Sedikit. Mana coba tangannya yang punya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hanya 1/5. Yang punya IG? Punya semua. Kalau dilihat dari sini yang kejujurannya setengahnya. Yang punya Twitter? Ini nggak punya? Oh punya, tanda tangannya, yo punya Twitter. Ya, baik. Ternyata kita semua manusia medsos, manusia di alam nyata, juga manusia di alam maya. Oke? Ya, kita harus punya adabnya supaya kita tidak terjerumus dengan barang-barang haram. Boleh nggak bermedsos? Boleh, bahkan wajib. Karena zaman sekarang ini semua orang sudah bermedsos. Kalau kita tidak mengikuti medsos, maka kita akan ketinggalan dalam berdakwah, dalam menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi kita wajib semua bermedsos. Nah, tapi untuk anak-anak mualimat atau untuk anak-anak muslimah, pahami dengan adab-adab bermedsos ini supaya tidak sama anak mualimat dengan anak yang di luar mualimat. Apa? 1, baca.
Nah, ketika buka akun, ya Allah, aku buka akun ini untuk beribadah kepadamu. Dapat pahala enggak? Dapat ya. Niat untuk ibadah, bismillahirrahmanirrahim, IG atas nama ya. Niat untuk ibadah artinya apa? Artinya adalah bertanggung jawab. Ini ya. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Ketika kita nulis status, bertanggung jawab. Berguna nggak status ini bagi kita? Oh, berguna. Bagi orang lain? Nah, misalnya kita lagi kesel, lagi marah, kita tulis, hari ini aku sebel banget. Berguna nggak bagi kita? Berguna, saya jadi plong. Bagi yang baca, berguna nggak? Enggak. Nah, itu udah dosa. Kita sudah mengambil waktu orang untuk membaca status yang tidak mutu ini, ya. Jadi harus bertanggung jawab. Berguna nggak saya nulis ini bagi saya dan bagi orang yang membaca? Baik. Nih. Selalu, nah tadi ya, karena kita sudah niat karena Allah, maka selalu merasa diawasi Allah. Apa yang kita buka-buka itu, Allah melihat nggak? Malaikat mencatat nggak? Nah, hati-hati membuka status orang yang gibah, membuka status yang porno, itu kita akan dilihat oleh Allah. Kita chatting-chattingan dengan hal-hal yang nggak baik, kita ngomongin orang, tahu nggak? Kita ngobrol tuh bisa lewat, sekarang nggak harus bicara, tapi lewat WA misalnya ya, ngomongin orang. Terus kemudian kita hapus. Udah dicatat belum oleh malaikat? Kita bisa menghapus, tapi malaikat dihapus nggak di tangan kita? Nah, rugi. Maka kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Baca dong, sungguh banyak, yuk. Sungguh banyak. Ya, Al-Infitor ayat 10 sampai 12. Ma yufaju min qauli ila ladaihi raqib wa atib. Jadi apa yang kita katakan sesungguhnya ada malaikat raqib dan atib yang akan mencatatnya. Wis. Enggak tadi keinjak. Ya. 5. Baca, yuk. Ya, jadi jangan kalah sama lebah. Lebah itu mengambil, melihat punya orang yang baik-baik, yang di-share yang baik-baik, nasihat-nasihat yang baik. Sekarang mudah cari ilmu dari lewat IG, lewat YouTube. Ambil ulama-ulama yang baik-baik. Terus kemudian juga kita, untuk kita sebagai anak-anak ustazah kelas 6 ini harus bisa mengeksplor diri, membiasakan diri juga berdakwah lewat medsos. Mengeksplor, memerdekakan diri untuk bisa berdakwah lewat medsos. Kalau kita nggak bisa berdakwah lewat medsos, maka orang-orang jelek yang akan memenuhi laman-laman medsos, kita akan dituntut juga pertanggungjawaban. Kita di sini belajar hadis, kita di sini belajar fikih. Coba mulai belajar apa yang dipelajari di mu'alimat, sampaikan di medsos. Jadikan sebagai status, dan kemudian orang melihat, orang mengetahui, orang mengamalkan, kita akan dapat pahalanya, ya. 6. Jangan menulis status yang tidak bermanfaat. Udah ya tadi ya, yang bangsa mengeluarkan isi hati. Kalau curhat sama Allah jangan di medsos. Kalau kita biasa curhat, hari ini aku capek, hari ini aku sebel, hari ini aku mangkel, itu yang baca udah tahu ini orang gak mutu gitu. Ini manusia makruh, gitu kan. Jangan mau kita menunjukkan keburukan kita sendiri gitu. Orang pasti baca, memang kita senang udah mengeluarkan unek-unek, tapi orang yang baca sudah bisa menilai ini manusia makruh. Jadi kita justru memamerkan keburukan-keburukan kita sendiri. Ini berbahaya, ya. 7. Jauhi sombong, ya. Lagi makan enak di hotel ini, nggak usah lah. Apa gunanya bagi para pembaca? Dan kalau ada orang yang iri, ya, musuhmu tidak suka dengan kamu pamer-pamer, ya. Sahabatmu juga tidak memerlukan itu, maka nggak perlu pamer-pamer, ya. Baca yuk. Barang siapa?
pribadi. Kalau kita melakukan itu hanya untuk dilihat orang, orang melihat. Kalau ingin dipuji orang, maka orang memuji, tapi kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Rugi. Ya. Lagi 8, cek. Cukuplah seseorang itu berbohong jika menceritakan semua yang ia dengar. Ya, ada ini share tanpa kita tidak tahu betul apa salah, maka kita sudah dianggap sebagai pembohong. Apa kata orang disampaikan, jadi kita sudah menjadi pembohong, maka harus mencek kebenaran. Lanjut, yuk. Ini penting banget. Betapa banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di medsos karena kita tidak pandai memilih teman, ya. Pilih teman, add yang baik-baik aja, terutama lebih baik kita meng-add perempuan semua, ya. Hati-hati dengan laki-laki. Terus, ya 10. Ya, misalnya kita ada kita men-share gitu, kita nggak ngecek ternyata ini itu udah sebuah kejahatan gitu. Misalnya kita men-share barang-barang yang tidak perlu gitu, tidak berguna, bahkan haram, barang porno dan sebagainya. Nggak cukup kita bertobat, ya Allah saya suka meng-share hal-hal yang buruk. Nggak cukup kita bertobat, tapi kita harus juga mengembalikan orang-orang yang sudah baca tadi menjadi jalan yang benar. Jadi kita harus meluruskan kembali. Ya, 11. Jangan. Nah ini ya, kita harus percaya diri, kita bisa bikin status. Jangan ambil status bagus, kita akuin ini kita. Kalau kita tidak mengakui ini kita kasih nama orang itu nggak masalah. Tetapi kalau kita mengaku status orang bagus, terus kita tulis namanya kita, nah itu sama dengan pencuri. Ya, 12. Iya, 13 habis. Habis ya, tepuk tangan dulu biar semangat untuk adik-adik semua yang super. Masih ada satu materi, yaitu adab terhadap guru. Tepuk tangan buat guru kita semua. Semoga mendapatkan amal jariah yang terbaik. Ya, akhlak yang mulia kepada guru. Nah ini enak ya kalau kita bisa menggendong guru kita yang sudah tua, ya. Terus, nah baik banget ya. Akhlak yang mulia. 1, baca. Udah ngerti ya? 2, 3, 4. Kalau di kelas gimana? Beda. Beda ya. Kalau misalnya kita ketemu di kereta gitu, gurunya berdiri, kita kasih tempat. Dimanapun kalau kita ketemu guru, gurunya dulu yang duduk ya. 5. Ya, 6 habis ya. Banyak sekali adab terhadap guru, adik-adik pasti sudah khatam. Yang penting adalah ketika ditanya, Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, siapa yang paling aku hormati, guruku atau orang tuaku?" Gitu ya. Apa yang Rasul jawab? Gurumu. Lah kenapa? Karena orang tuamu menyayangimu, mendidikmu karena dia memang orang tuamu yang melahirkan kamu. Tapi seorang guru karena keikhlasannya dia memandaikan kamu gitu. Jadi guru itu perlu dihormati, bukan orang tua kita, tapi kita dibikin pandai. Dibikin pandai. Tahu nggak adik-adik, guru-guru itu pagi-pagi sudah keluar dari rumahnya untuk di dalam kepalanya bagaimana memberikan ilmu pada kalian. Ditinggalinnya anak-anaknya, yang anak-anaknya dilepas kepada orang lain, tetapi dia sendiri memikirkan kalian sampai dengan tidur lagi. Coba aja chat, "Bu, pelajaran ini gimana. Langsung dia jawab. Karena apa? Dalam pikirannya bagaimana kalian supaya pandai. Ada teman saya guru, dia bilang memang pikiran saya adalah bagaimana anak didik saya itu pinter, akhlaknya mulia. Sementara anak-anak saya suruh les ke orang lain. Bahkan kalau nanya saya sudah nggak sempet jawab, saya suruh buka Google aja. Nah gitu, betapa guru itu pengen sekali
memintarkan anak orang lain, maka dia mendapatkan hak untuk dihormati. Ya, baik. Adik-adik, sampai semua sudah selesai materi-materi yang telah saya sampaikan. Ya, satu hal, adik-adik sudah sampai kelas 6 ini, sudah 6 tahun kalian berpisah tidur dengan orang tua, berpisah makan dengan orang tua di rumah bekerja keras untuk bisa membiayai adik-adik sampai kelas 6. Dan terutama rasa syukur yang harus adik-adik rasakan adalah betapa banyak orang-orang di luar yang ingin seperti adik-adik sekolah di Mualimat tapi tidak diterima. Ya, adik-adik sudah mengalahkan mereka semua. Jadi betapa kita harus bersyukur. Adik-adik duduk di sini sampai dengan kelas 6 ini. Bersyukur nggak, Dek? Bersyukur. Ada banyak teman-teman adik-adik yang sekarang menyesal karena keluar ketika kelas 2, karena keluar ketika kelas 4, mereka menyesal. Sementara adik-adik sama Allah sudah dibimbing untuk sampai di penghujung kelas ini. Dan satu hal adik-adik, bahwa walaupun berpisah orang tua dengan adik-adik itu bukan bahagia, gitu. Bukan bahagia. Mereka yang terbangun di tengah malam mengeluarkan air mata karena ingat sama adik-adik dan kemudian mendoakan. Mereka yang tidak jadi makan enak ketika mengingat adik-adik di sini makan atau tidak. Mereka yang hanya bisa berdoa ketika tahu adik-adik sedang sakit. Jadi mereka orang tua adalah orang-orang yang berkorban penuh untuk adik-adik. Semua orang tua adik-adik semua. Ya, terutama seorang ibu. Saya 4 anak saya juga semua di pondok. Kalau melihat temennya naik sepeda, itu nggak terasa air mata itu ngalir gitu. Wah, anak saya sedang berjuang di madrasah Mualimat. Nah, kayak gitu seorang ibu itu luar biasa yang perlu adik-adik bahagiakan. Ya, adik-adik bahagiakan setelah keluar dari sini. Pesan saya satu. Pesan saya, sukseslah semudah mungkin supaya sempat membahagiakan orang tua. Ya. Jadi jangan saya masih muda, nanti aja lah, enggak. Tapi sukseslah semudah mungkin. Mulai dari prestasi-prestasi belajar kita, prestasi-prestasi kita nanti di masyarakat, bergunanya kita nanti di masyarakat, supaya yang paling berbahagia nanti adalah orang tua kita. Betul? Sekarang tolong tulis janji adik-adik ya, semua pakai bawa tulisan kan, bawa pulpen. Tolong tulis janji adik-adik terhadap seorang ibu. Jadi surat untuk ibu di rumah, bagaimana janji hati adik terhadap mereka. Kenang bahwa adik suka menyakiti mereka. Kenang bahwa belum kita berbakti kepada mereka. Kenang betapa sayangnya orang tua terhadap kita. Coba ya, silakan mulai menulis. Oh sebentar ya, sebelum kita mulai menulis, adik-adik saya perlihatkan sebuah video ya. 6 tahun yang lalu kondisi kita adalah seperti ini. Walaupun ini bukan di Mualimat tapi tidak jauh, semua di pondok sama ya. Nih, kondisi kita seperti ini 6 tahun yang lalu.
apa ya? Ya. Guys. Ya. Ya, itu tadi 6 tahun yang lalu kita tidak dilepas dengan tawa canda, tapi semuanya berurai air mata. Dan kalau sekarang sampai di penghujung kelas 6 ini, yang paling bersyukur adalah orang tua kita. Adik-adik sudah bisa membahagiakan orang tua kita pada satu tahapan, dan kemudian ditunggu ketika keluar. Maka ucapkan terima kasih kita, rasa sayang kita kepada orang tua. Ya, silakan nulis semuanya, terutama untuk ibu kita. Silakan, 5 menit. Saya nangis-nangis di video ya. Ayah sekedar tulisan, masa kita nggak mau memberikan kepada orang tua kita? Mas,
maka menulis sudah selesai. Silakan diteruskan di rumah dan kirim kepada orang tua masing-masing. Ya, yang sedikit ini pasti akan membahagiakan orang tua. Adik-adik, ada yang tahu lagu ini? Siapa yang tahu? Oh iya, baik. Bonus ya, kita nyanyi bersama ya. Kita nyanyi bersama. Bentar. Ya, langsung kita bawa, jangan pakai main-main. Benar-benar kita persembahkan untuk ibunda kita semua. Yuk, silakan sama-sama nyanyi sebisa-bisanya. Ini gede ya suaranya. Baik, berakhir pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Sekali lagi hadiahi saya IEL kelas 6 tadi ya.
Ya. Penonton silakan. 1, 2, 3. Mana nih yang mimpin? Mana yang kelas 6-nya tadi? Yuk, 1, 2, 3. Mana? Ya, adik-adik sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang saya bisa bermanfaat bagi adik-adik. Dan saya tunggu adik-adik lulus sekolah di Madrasah Muhammad Muhammadiyah, kemudian menjadi anak panah yang menghujam kuat di bumi pertiwi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, ini tadi live streaming di Facebook bisa dibuka saat ini. Yang punya Facebook Novritanius, pakai V, atau bisa dilihat di YouTube. Dari mulai kelas 2 sampai kelas 6 semuanya ada di YouTube dengan full tulis motivasi ceramah, nulisnya ceramah menulisnya ceramah motivasi siswi Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah. Nanti yang muncul semuanya, gitu ya. Terima kasih. Saya tunggu di kehadirannya di masyarakat, menjadi pendai, menjadi ibu rumah tangga maupun menjadi panutan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.